آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا إخوان في الدين عزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali, walaupun ini bukanlah jadwal yang semestinya, tapi karena memang dikarenakan taklim ini hanya sebulan sekali, sangat sangat eman kalau kata orang Jawa kalau seandainya diliburkan. Sehingga kemarin karena berinisiatif memberikan usulan kepada panitia untuk maju apa dimundur? Diundur ya, dimundurkan waktunya sampai hari Rabu ini. Walaupun ini hanya sebatas hari Rabu ini saja. Adapun untuk besok-besok insyaallah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan selalu agar kita bisa terus taklim, terus mendalami ilmu agama ini. Saya berkata azan Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah hari ini hari terakhir ini. Hari terakhir dari pembahasan sujud sahwi kita insyaallah. Sampai di mana kita kemarin? Ayo Sofan. Kita ada khulafah. Baik, khulafah. Kita sampai di sini. Baik. Qala rahimallahu taala wal khulafatu, kata beliau, dan ringkasan dari apa yang telah beliau sampaikan kemarin sampai dengan saat sekarang ini. Ringkasannya kata beliau, yatabayyanu lana mimma sabaq, telah jelas bagi kita apa yang telah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu sebagaimana berikut ini, kata beliau. Anna sujud sahwi taratan yakunu qabla salami wa taratan yakunu ba'dahu. Bahwasanya sujud sahwi kadangkala dilakukan sebelum salam dan kadangkala pula dilakukan setelah salam. Ini kata beliau. Jadi kesimpulan dari yang telah beliau sampaikan panjang lebar, bahwasanya sujud sahwi itu terletak pada dua tempat. Ada kalanya dilakukan setelah salam dan ada kalanya pula dilakukan sebelum salam. Ini ringkasan. Kemudian dirinci lagi oleh beliau ringkasan tadi. Qal, kata beliau, fayakunu qabla salami fi mawdi'aini. Maka sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam terletak pada dua tempat. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam terletak pada dua tempat, fi mawdi'ain. Al-awwal, yang pertama, idza kana an nafsin, apabila terjadi pengurangan di dalam salatnya. Ingat, pengurangan, penambahan ini bermula atau berawal dari apa? Adanya kelupaan, kelalaian di dalam salatnya. Ini jadikan patokan. Ya, merupakan syarat
yang mengharuskan seorang hamba melakukan sujud sahwi, yaitu apabila memang dia lupa ataupun lalai di dalam sholatnya, sehingga terjadilah apa yang namanya penambahan ataupun pengurangan atau keraguan-raguan di dalam sholat. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada di sana hal-hal yang memang menyebabkan terjadinya pengurangan di dalam sholat, akan tetapi tidak dilandasi di atas kelupaan. Bisa jadi memang karena dia terlambat, nah, atau bisa jadi memang karena dia sengaja melakukannya karena main-main, mutala'ib. Maka hal yang demikian ini tidak termasuk pada pembahasan sujud sahwi. Bisa dipahami? Tidak termasuk dalam pembahasan sujud sahwi. Nah, kalau orang yang mutala'ib, jelas perbuatannya ini menyebabkan batal sholatnya. Beda halnya kalau orang yang terlambat, bisa jadi terlambat membaca bacaan-bacaan yang wajib, atau terlambat membaca bacaan-bacaan yang rukun. Nah, kalau terlambat dalam membaca bacaan yang wajib, maka dia tidak, kalau memang dia terlambat tidak disengaja di situ, nah, ini lain hal hukumnya, nanti. Akan tetapi kalau seandainya memang dia terlambat membaca bacaan yang rukun, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengulang kembali rakaat dari bacaan rukun atau gerakan ataupun bacaan rukun yang dia tinggalkan. Seperti halnya sholat, dia pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang kedua lupa baca surat bukan lupa ya. Dia terlambat membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia terlambat membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Satu pembahasan yang kita sebutkan bahwasanya dia bukan termasuk dalam pembahasan sujud sahwi. Yang kedua yang harus dia lakukan, dia harus mengulang kembali, menambah satu rakaat dari rakaat surat Al-Fatihah yang dia tidak baca. Jadi pahami? Nah, itu jadikan patokan. Dia harus mengulang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama kepada kita semua. Baik. Kalau kata beliau, kita kembali dari pembahasannya tadi, bahwasanya terjadinya sujud sahwi sebelum salam, yang pertama adalah idza kana an nafsin, apabila terjadi pengurangan di dalam salatnya. Li hadits Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada lis-sahwi qabla salam hina taraka at-tashahhudil ula atau at-tashahhudil awwal. Berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tasyahud awal. Yani ketika beliau tidak melakukan tasyahud awal. Apa hukumnya tasyahud awal? Wajib. Landasannya apa? Kenapa ketika itu Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi? Karena lupa. Kenapa dilakukan sebelum salam? Karena dia mengurangi salah satu gerakan sholat yang wajib. Ini kata beliau. Wa sabaqa dzikrul hadits bilafzihi, dan telah berlalu penyebutan hadis secara lafadznya. Yang disebutkan dalam pembahasan yang telah lalu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud sahwi sebelum salam dilakukan idza kana an syakkin lam yatarajjah fihi ahadul amraini. Yang kedua kata beliau, apabila memang ketika itu dia ragu di dalam sholatnya dan dia tidak bisa menguatkan salah satu dari keraguan yang ada pada dirinya ketika dia sholat tadi.
Nah, dia tidak bisa merojihkan, tidak bisa menguatkan salah satu dari apa yang dia ragukan. Nah, maka dia diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fi man syakka fi salatihi falam yudrik kam shalla thalathan am arba'an, haitsu amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda sajdataini qabla an yusallima wa sabaqa dzikrul hadits bilafzi. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang orang yang ketika itu ragu di dalam salatnya dan dia falam yadri dan dia tidak mengetahui, dia tidak tahu apakah ketika itu dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Kam shalat, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, 3 atau 4. Haitu yang mana ketika itu amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia agar dia sujud 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum salam. Wa sabaqa dzikrul hadits bilafzihi, dan telah dijelaskan, telah berlalu penjelasannya atau penyebutan tentang lafaz hadis secara rinci. Ini kata beliau. Jadi 2 keadaan, 2 tempat seseorang diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama, apabila dia melakukan pengurangan di dalam salat. Yang kedua, apabila dia ragu dan tidak bisa menguatkan salah satu keraguan yang ada pada dirinya ketika dia salat tadi. Nah, hadis yang pertama adalah hadisnya siapa? Abdullah bin Buhainah. Cukup ini sebenarnya. Hadis yang kedua adalah hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Ini yang disebutkan oleh beliau dari kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakunu sujudus sahwi ba'da salami fi mawdi'in. Dan sujud sahwi dilakukan setelah salam pada 2 tempat. Sujud sahwi dilakukan setelah salam pada 2 tempat. Al-awwal, yang pertama kata beliau, idza kana an ziyadatin, apabila ketika itu dia melakukan penambahan di dalam salatnya. Li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hina shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra 5 fadzakaruhu ba'da salam fasajada sajdataini thumma sallam wa lam yatabayyan anna sujudahu ba'da salam min ajli annahu lam ya'lam biziyadah illa ba'dahu, fadalla ala umumil hukmi wa anna sujuda an ziyadati yakunu ba'da salam sawa'un alima biziyadati qabla salam am ba'da. Ini kata beliau berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Dan ketika itu para sahabat mengingatkan fadzakiruhu. Para sahabat mengingatkan beliau setelah beliau melakukan salam. Fasajada sajdatain, setelah Rasulullah SAW diingatkan akan penambahan yang beliau lakukan di dalam salatnya, maka Rasulullah SAW pun sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian setelah itu beliau salam. Walam yatabayyan, dan tidak dijelaskan di sana anna sujudahu ba'da salam,
bahwasanya sujud sahwinya beliau dilakukan setelah salam min ajli annahu lam ya'lam bi ziyadah. Disebabkan karena beliau tidak tahu bahwasanya beliau melakukan penambahan. Tidak jelaskan di situ. Lam ya'lam bi ziyadati illa ba'dahu, kecuali setelah beliau diingatkan oleh para sahabat. Padahal maka oleh karena inilah hadis ini menunjukkan atas umumul hukmi, keumuman hukum yang diperintahkan kepada kita di dalam permasalahan ini. Yani hadis yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi setelah salam, ini hadis yang umum kata beliau. Hukumnya adalah umum. Nah, wa anna sujuda aniz ziyadati, dan bahwasanya sujud yang disebabkan karena penambahan yakunu ba'da salam, dilakukan setelah salam, sawaun, sama saja apakah ketika itu alima bi ziyadah, bahwasanya dia tahu tentang penambahan yang dia lakukan qabla salam, sebelum salam, am ba'dahu, ataupun setelahnya. Nah, jadi maksudnya di sini lam ya'lam bi ziyadati illa ba'dahu. Tidak disebutkan bahwasanya sujud sahwinya beliau setelah salam itu, bahwasanya ketika itu beliau tidak mengetahui penambahan itu kecuali setelah salam. Tidak disebutkan. Jadi ya beliau mengambil kesimpulan di sini keumuman hadis di atas, bahwasanya sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, apakah terjadinya penambahan itu sebelum diingatkannya, sebelum salamnya si imam, ataukah setelah salamnya si imam, sama saja tetap dilakukan sujud sahwi itu setelah salam, karena memang hukumnya umum. Ini kata beliau. Bisa dipahami ya? Yang mengingatkan, misalnya seorang tadi sholat 5 rakaat, ya, diambil dari hadis ini tadi, bahwasanya Rasulullah SAW sholat 5 rakaat. Memang ketika itu diingatkan oleh para sahabat, Rasulullah SAW diingatkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW diingatkan oleh para sahabat setelah beliau setelah beliau salam. Tapi hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya terjadinya perbuatan ini, ya, dilakukannya sujud sahwi setelah salam ini bukan hanya karena ketika beliau tahu setelah salamnya, atau bukan hanya sekedar itu saja, tapi baik itu ketika itu diingatkan sebelum salam ataupun setelah salam, yang jelas patokannya adalah terjadinya penambahan. Jadi terjadinya penambahan, bukan kapan ketika dia diingatkan, bukan. Tapi yang diinginkan di sini adalah memang patokannya sang imam ataupun orang yang sholat itu tadi, dia melakukan penambahan, maka dia diperintahkan untuk sujud sahwi setelah salam. Ini maksudnya. Jadi apa yang diinginkan oleh beliau hanya dari sisi wajhul istidlal, sisi pendalilannya. Baik. Wa min dzalik, dan di antara hal yang demikian ini kata beliau, contoh lain yang disebutkan oleh beliau, idza sallama qabla itmami salatihi, apabila seorang salat sebelum sempurnanya salatnya, sebelum sempurna salatnya, nasiyan, ya, perhatikan di sini, idza sallama qabla itmami salati, apabila dia salam sebelum sempurnanya salat. Nasiyan, ini patokannya ini. Harus ada patokan lupa. Tidak boleh lepas dari ini. Summa dzakara fa'atammaha, kemudian dia teringat, atau mungkin dzukira, ada yang mengingatkan dia. Bisa dzakara, bisa dzukira. Kalau dzakara dia yang teringat. Kalau dzikra dia diingatkan.
Fa'atammaha, kemudian setelah itu dia menyempurnakannya. Fa'innahu zada salaman, maka orang ini terhitung sebagai orang yang menambah salam. Kenapa kok bisa menambah salam? Kenapa kok bisa dinyatakan bahwasanya orang ini dinyatakan sebagai menambah salam? Apa perlu contoh? Perlu contoh? Salat ini, orang salat Isya. Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Ternyata di rakaat yang ketiga, ketika itu dia sudah salam. Makanya dikatakan qabla itmamil shalah. Salam tapi belum sempurna salatnya. Terus dia diingatkan atau dia ingat bahwasanya dia kurang 1 rakaat lagi. Baik. Apa yang harus dia lakukan? Dia sempurnakan dulu kan? Dia sempurnakan. Ingat, salam sebelum sempurnanya salat ini masuk dalam penambahan atau pengurangan? Penambahan. Kenapa dinyatakan sebagai penambahan? Lupa. Karena dia menambah salam yang seharusnya berapa salam dalam satu salat? 1 kali salam. Tapi ternyata dia menambah 2 kali salam. Bisa dipahami? Nah, diberitakan dia untuk menambah, menyempurnakan salatnya. Nah, maka kata beliau fa innahu zada salaman. Orang ini terkategori sebagai orang yang menambah salam. Walaupun memang salatnya kurang, tapi karena dia belum waktunya salam, dia sudah salam. Nah, itu dia menambah salam. Nah, kita ulang lagi. Fa innahu zada salaman fi asna'i salatihi. Maka orang ini terhitung orang yang menambah salam di dalam salat. Di pertengahan salatnya. Fi asna'i salatihi. Di pertengahan salat. Apa yang harus dia lakukan? Fayasjudu ba'da salami. Maka yang diperintahkan kepada dia adalah hendaknya dia sujud setelah salam. Sujud apa maksudnya di sini? Sujud sahwi. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hina sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati adh-dhuhri aw al-'asr. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salam pada salat zuhur ataupun salat asar min rak'ataini, pada rakaat yang kedua. Beliau salam pada rakaat yang kedua. Fadzakaruhu, maka ketika itu para sahabat pun mengingatkan beliau. Fa'atamma salatahu, maka ketika beliau diingatkan, siapa yang mengingatkan? Zul Yadain, orang yang punya tangan panjang. Salah seorang dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diingatkan, merasa yakin beliau memang kurang ketika itu, maka beliau pun ketika itu menyempurnakan salatnya. Wa sallama, setelah beliau sempurnakan, beliau pun salam. Tsumma sajada lis-sahwi, kemudian setelah itu pun beliau sujud sahwi. Setelah salam, setelah salam. Wa sallama, kemudian diakhiri dengan salam. Wa sabaqa dzikrul hadits bilafzihi, dan telah berlalu penyebutan hadis dengan lafadznya, kata beliau. Ini diantara sujud sahwi yang dilakukan setelah salam disebabkan karena penambahan. Di antaranya adalah karena memang dia melakukan salam sebelum sempurnanya sholat. Baik, yang kedua, sebab atau tempat yang kedua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Setelah salam. Tsaniyan, yang kedua, atau adzani, yang kedua, idza kana an syakkin tarajjaha fihi ahadul amrayn, apabila ia ragu di dalam salatnya
Dan ketika itu dia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara yang ia ragukan di dalam sholat. Ia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara yang ia ragukan di dalam sholat. Li hadis Abdi ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara man syakka fi salatihi an yataharra al-aswab fayutimma alaihi thumma yusallim wa yasjud wa sabaqa dzikrul hadis bilafzihi. Berlandaskan di atas hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan pada orang yang ketika itu ragu di dalam sholatnya agar ia mencari mana yang benar dari keraguan-raguannya tadi. Fayutimma alaihi shalah. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan mana yang benar tadi, maka hendaknya dia sempurnakan sholatnya. Tsumma yusallim. Kemudian setelah itu salam. Wa yasjud. Kemudian setelah salam, dia diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Salam lagi tidak? Setelah sujud sahwi salam lagi tidak? Salam lagi sebagai penutup dari sujud sahwinya. Wa sabaqa dzikrul hadis bilafzi, dan telah berlalu penyebutan hadis dengan lafaznya. Ini kata beliau. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang kedua, yaitu sujud sahwi dilakukan setelah salam pada dua tempat. Yang pertama yaitu ketika dia melakukan penambahan. Dan salah satu bentuk penambahan adalah apabila seseorang melakukan salam sebelum sempurnanya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu sujud sahwi dilakukan setelah salam apabila dia apabila terjadi keraguan-raguan di dalam sholatnya dan dia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara yang ia ragukan di dalam sholatnya tadi. Bisa dipahami? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian ada pembahasan yang lainnya di luar dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau di sini. Qala, kata beliau, wa idza jasama alaihi sahwan mawdi'u ahaduhuma atau ahadihima qabla salam wa mawdi'u atsani ba'dahu faqad qala al-ulama yaghlibu ma qabla salam fayasjudu qablahu. Ini kata beliau, apabila terkumpul ketika itu di dalam salatnya dua kelalaian di dalam salat. Apabila terkumpul dua kelalaian di dalam salatnya. Dua kelalaian di dalam salatnya. Mawdi'u ahadihima, salah satunya kata beliau terjadinya sujud sahwi yang harusnya dia lakukan sebelum salam. Dan salah satu yang lainnya terjadinya perbuatan tersebut mengharuskan dia untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Bisa dipahami ya? Dua kelalaian yang dia lakukan, yang satunya mengharuskan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang satunya lagi dia mengharuskan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Apa yang harus dia lakukan kalau dalam keadaan demikian? Dalam satu sholat ini. Maksudnya dalam satu sholat. Ya, contohnya banyak gitu. Seperti kemarin ada beberapa contoh kan, yang ada ikhwah yang tanya kemarin. Ini yang disebutkan oleh beliau. Nah, faqad qala ulama, maka kalau demikian kata beliau, sungguh para ulama telah berkata tentang hal yang demikian ini, yaghlibu ma qabla salam. Yang dikuatkan di sini adalah hendaknya dia melakukan sujud sahwi tersebut sebelum salam.
fayasjudu qablahu, dan maka dia harus sujud sebelum salam. Ini kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Misalul dzalik, beliau sampaikan contohnya di sini. Baik. Syakhsun, seseorang yusalli dhuhra, salat zuhur, faqama ila thalithati wa lam yajlis litasyahhud. Seorang salat zuhur, kemudian ketika itu dia masuk pada rakaat yang kedua, mau kepada rakaat yang ketiga. Harusnya bagaimana dia? Harusnya bagaimana? Tasyahud. Tapi di sini kata beliau, faqama ila tsalitsati. Ternyata di rakaat yang kedua setelah dia sujud, dia langsung berdiri menuju kepada rakaat yang ketiga. Walam yajlis litasyahud. Dan dia tidak melakukan tidak melakukan tasyahud al-awwal. Wa jalasa fi tsalitsati yadhunnuha as-saniyah. Dan ketika pada rakaat yang ketiga, ya, perhatikan, ketika di rakaat yang ketiga setelah sujud, ternyata dia melakukan tasyahud. Yadhunnuha as-saniyah. Ketika itu dia menyangka bahwasanya dia masih pada rakaat yang kedua. Nah, masih pada rakaat yang kedua. Perhatikan. Tsumma dzakara annaha tsalitsah. Kemudian pada rakaat yang kedua, setelah itu dia teringat. Nah, baru dalam keadaan seperti ini dia ingat, annaha tsalitsah. Bahwasanya ketika itu dia masuk pada rakaat yang ketiga. Perhatikan. Kita lihat posisi yang pertama atau keadaan yang pertama tadi. Dia berdiri tasyahud. Harusnya dia melakukan tasyahud, tapi ini dia tidak tasyahud. Penambahan atau pengurangan? Penambahan atau pengurangan? Pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena dia tidak melakukan tasyahud. Bisa kan? Jadi paham ya? Baik. Kemudian setelah itu, di rakaat yang ketiga, harusnya dia bagaimana? Seharusnya berdiri ya. Tapi ternyata di situ dia melakukan tasyahud. Tasyahud yang kedua, yang pertama. Tasyahud yang pertama. Dengan anggapan bahwasanya dia menyangka bahwasanya ketika itu dia masih pada rakaat yang kedua. Baik, masuk yang mana? Penambahan. Masuk yang mana ini? Penambahan. Lah. Keraguan-raguan. Ragu yang bisa dia kuatkan, benar. Mana? Yang disebutkan di sini dia bisa menguatkan keraguan-raguannya. Tsumma dzakara annaha salisa. Ini dia. Perhatikan bentuk konteks ucapan beliau. Wajalasa fi salisati yadhunha. Dia duduk pada rakaat yang ketiga. Dia menyangka bahwasanya ketika itu dia masuk pada rakaat yang kedua. Dia nyangka. Sementara kemudian setelah itu dia teringat. Iya. Ragu pertama, terus timbul, ternyata saya masuk pada rakaat yang ketiga. Apa yang harus dia lakukan dalam keadaan seperti ini? Berarti dua sahwi yang terkumpul, ya kan? Yang satunya harusnya dilakukan sebelum salam, yang satunya lagi dia lakukan harusnya setelah salam. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, fa innahu yaqumu. Yang harus dia lakukan kalau dalam posisi seperti ini, dia langsung berdiri. Kalau sudah dia bisa merojikan, dia kuatkan, langsung berdiri. Karena ketika itu masuk pada rakaat yang ketiga. Dia harus berdiri. Wa ya'ti bi rak'atin. Kemudian dia selesaikan satu rakaat yang tersisa. Wa yasjudu lis-sahwi tsumma yusallim. Kemudian setelah selesai tasyahud, sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Kemudian setelah itu baru dia salam.
Ini contoh yang disebutkan. Bisa dipahami? Baik. Ini yang disebutkan oleh beliau di dalam contoh dari pembahasan yang terakhir. Kemudian beliau menyatakan yang terakhir, fahada syakhsun tarakat tasyahudil ula wa sujuduhu qabla salam wa zada julusan fi raq'ati tsalitsati. Orang ini tadi meninggalkan tasyahud pertama dan sujudnya. Harusnya dia lakukan sebelum salam. Maksudnya wasujudu, sujud sahwi yang dia lakukan seharusnya setelah salam. Oh, setelah salam begini. Qabla salam, sebelum salam. Ya. Wasujuduhu qabla salam, dan seharusnya dia melakukan sujud sahwi ketika itu sebelum salam. Wa zada julusan fi raq'ati tsalitsati, dan dia menambah duduk tasyahud awal pada rakaat yang ketiga. Wa sujuduhu ba'da salam, dan harusnya dia lakukan sujudnya setelah salam. Fa ghalaba ma qabla salam, maka kata beliau yang dikuatkan di sini untuk dia lakukan adalah hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam, kata beliau. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang terakhir. Kemudian beliau tutup, wallahu as'al an yuwaffiqana wa ikhwanana al-muslimin li fahmi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya kepada Allah lah aku meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua serta saudara-saudara kami kaum muslimin agar mereka bisa memahami kitabnya Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal amalu bihima zahiran wa batina, dan agar mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab wa sunnah secara zahir maupun secara batin, fil aqidah, baik di dalam permasalahan aqidah wal ibadah maupun di dalam permasalahan ibadah, dan demikian pula di dalam permasalahan al-muamalah. Wa ayyuhsinal aqibata lana jami'an, dan agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan akibat akhir daripada kita semua. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad, dan salawat serta salam kepada atas Nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan kepada atas keluarganya dan para sahabatnya secara menyeluruh. Thumma tahriruhu biqalam al-faqir ila Allah taala Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ini tulisan ini ditulis oleh beliau al-faqir, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada tanggal 4 bulan 3 tahun 1400. Berarti awal kitab ini ditulis oleh beliau pada tahun 1400 dan dicetak pada tahun 1412. 12 tahun setelahnya baru dicetak. 12 tahun. Sekarang 1000 berapa? 1000 berapa? 1400 berapa? 23 32? 33. Nah, 1433. Sudah berapa tahun berarti? Sudah jauh sekali ya. Nah, ya kalau dari 1400 nya berarti sudah 33 tahun. Tapi kalau yang 412 ini berarti berapa? 21 tahun. 21. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita membahas kitab sujud sahwi, tinggal mengamalkannya. Nah,